Gue jadi nggak tenang lihat ada Naomi di kampus ini. Lagian ngapain sih dia pakai kesini segala? Kalau tujuan Naomi mau kuliah di sini, lebih baik gue aja yang keluar dari kampus ini. Lagian lo kenapa sih kepo banget sama Rizky? Lo kayak baru kenal Rizky aja. Kebiasaan Rizky itu kalau lagi ada masalah pasti diam. Secara dia kan dingin banget, kayak kulkas satu pintu. Soal Baskoro, kamu jangan ngelempar ke aku semuanya dong. Gimana pun juga kita harus pikirin solusinya sama-sama. Karena kan ini untuk nggak ngehambat kerjaan kita kan? Ya, kamu juga nggak usah terlalu khawatir soal itu. Aku tetap mikirin itu kok. Kalau memang sampai nggak ada cara lain, kita bisa gunakan cara kita yang lama. Cara yang kita lakukan ke Jaka dulu. Kamu yakin papa kamu mau nerima aku? Nggak mungkin dong papa nggak nerima kamu. Secara kan papa yang ngajak aku, suruh ngajakin kamu makan malam di sini. Akhirnya kamu datang juga. Pangeran, Tri, ayo masuk. Iya, Pak. Akhirnya kalian datang juga. Ayo Om. Selamat malam Putri. Om senang sekali kamu mau memenuhi undangan Om untuk makan malam bareng di sini. Pangeran, Papa tadi udah pesenin makanan untuk kamu sama untuk Putri. Makanannya udah siap di meja. Nanti habis makan malam, kita ngeteh-ngeteh sambil ngobrol santai ya. Kebetulan ada teman Papa baru pulang dari luar negeri, dia bawain teh enak banget. Ada teh chamomile juga, kesukaan kamu. Oh ya? Ya udah, boleh Pak. Tapi Papa lupa. Ternyata teh diabetes Papa habis. Jadi kalau boleh kamu tolong ke bawah sebentar ke minimarket ya. Beliin teh diabetes Papa. Papa nggak bisa kalau nggak minum teh pakai gula itu. Semoga aja Papa nyuruh aku beli gula ke bawah bukan karena dia punya niat mau ngelakuin sesuatu ke Putri. Kenapa Pangeran jadi curiga gitu sama papanya? Gue jadi ikutan parno. Tapi gak mungkin juga kan gue minta ikut Pangeran ke minimarket. Sama aja gue gak sopan artinya. Ya udah, nggak apa-apa Pak. Putri usus goreng, kamu nggak apa-apa kan kalau aku tinggalin bentar? Aku mau beli gula sebentar di bawah. Apa kamu mau ikut? Ikut bareng aja sama aku ya. Janganlah, kasihan Putri kalau harus turun naik ke bawah. Mendingan dia di sini aja. Papa bisa temenin dia, kita bisa ngobrol santai sambil nunggu kamu. Ya. Iya sih Pak, tapi kan aku juga nggak enak kalau ninggalin Putri sendirian. Tadi aku udah janji kalau aku akan terus nemenin dia, ya kan? Gak apa-apa kok. Lagian bener kata Om Alex, kan bisa ngobrol-ngobrol sambil nungguin kamu balik ke sini. Kamu yakin? Iya. Ya udah, Pak. Aku titip Putri ya. Kamu tenang aja, Papa jagain Putri. Terima kasih, Pak. Sebentar ya. Iya. Ayo Put, duduk. Ayo silakan.
Jadi kedatangan saya ke sini tujuannya mau minta maaf Om sama perbuatan saya yang kemarin Om. Saya akuin kalau saya salah. Dan saya harap Om bisa maafin saya Om. Please Om, maafin saya Om. Saya akuin kalau saya salah Om. Saya benar-benar nyesel Om. Kali ini benar-benar saya akuin saya kapok Om. Saya janji nggak bakal ngulangin lagi Om. Please Om, maafin saya Om. Please Om. Ya Om, please. Oke. Kamu saya maafin. Tapi ada syaratnya. Syarat? Jangan sampai kamu menyakiti Citra. Apalagi sampai buat dia menangis. Kalau saya melihat ada setetes air mata yang mengalir di pipinya karena kamu, maka rambut kamu akan saya gundulin. Biar kamu tuh nggak bisa ngecat rambut yang aneh-aneh lagi. Ngerti? Emang Om suka warna apa? Bentar, maaf. Maksud saya, iya saya ngerti Om. Saya janji saya nggak bakal nyakitin Citra Om. Dan saya juga janji nggak bakal sampai bikin Citra nangis Om. Dan saya juga janji sama Om saya bakal nunjukin keseriusan saya sama Citra dan layak jadi mantu Om. Sekali lagi makasih Om. Makasih udah maafin saya Om. Cit, sumpah gue seneng banget, gue lega banget. Akhirnya bokap lu mau maafin gue, Cit. Sumpah gue berasa pengen bikin tumpeng di rumah lu buat ngerayainnya. Lebay lu. Ed, kamu jangan senang dulu. Ini masih masa percobaan buat kamu. Saya mau lihat, kamu layak atau enggak menjadi calon menantu saya. Saya akan berikan kamu waktu 2 bulan untuk masa percobaan. Di dalam waktu 2 bulan itu, kamu akan saya evaluasi. Layak atau enggaknya menjadi calon suaminya Citra. Kayak penerimaan karyawan baru aja, Om. Jadi, kamu keberatan? Oh, enggak Om. Saya nggak keberatan. Saya dengan senang hati bakal ikutin apa yang Om mau. Saya bakal rela dievaluasi sama Om. Iya Om. Dan saya juga bakal tunjukin kalau saya ini serius sama Citra. Dan layak buat jadi mantu Om. Ya, kita lihat ini nanti. Dan satu lagi. Paling lama setengah jam lagi, kamu harus pulang ya. Cepet amat Om, setengah jam. Apa sih lu? Ikut aja kenapa? Udah berasa kayak mau jadi karyawan teladan aja nih gue. Perasaan bokap nyokap gue aja gak gini-gini amat ya sama gue. Bokapnya Citra yang mukanya lempeng ternyata gahar juga. Ata nggak tahu aja kalau dia lagi dikerjain sama bokap gue. Rasain lo. Ngapa lu senyum-senyum? Kenapa lo panikan? Nggak panik, gue seneng, udah baikan. Masih ada percobaan 2 bulan. Perasaan gue nggak enak ya ninggalin Putri sendirian sama papa. Apa mendingan gue balik ke atas, terus gue ajak Putri bareng ke minimarket. Ya, jadi Papa akan berusaha sekarang ini bagaimana caranya untuk bisa memperbaiki hubungan Papa dengan Putri.
supaya kamu bisa balik lagi ke papa dan hubungan kita bisa baik seperti dulu lagi. Tapi nggak, jangan. Gue nggak boleh negatif thinking sama papa. Lagian kan papa sendiri yang bilang kalau papa mau perbaiki semuanya. Gue harus percaya sama papa. Pasti sekarang mereka lagi akur banget di atas. Putri, kamu apa benar-benar mencintai pangeran? Kamu tahu nggak, seperti apa sih situasi hubungan kamu sekarang sama pangeran? Maksud Om Alex? Pangeran dan kamu itu sangat jauh berbeda. Kamu tahu nggak, seperti apa sih situasi hubungan kamu sekarang sama pangeran? Maksud Om Alex? Pangeran dan kamu itu sangat jauh berbeda. Orang yang lihat aja pasti langsung tahu kalau kalian itu sebenarnya nggak pantas untuk bersama. Mungkin selama ini kamu nggak sadar kalau kamu sebenarnya udah membuat orang yang kamu cintai itu menderita. Coba sekarang kamu lihat foto-foto ini. Pangeran memang sama sekali tidak pernah mengeluh mengenai keadaan dia. Tapi kalau kamu lihat foto yang itu, kamu bisa lihat itu foto pangeran yang lagi kelaparan. Nah, kamu lihat kan foto yang itu. Pangeran lagi dibawa ke klinik karena lambungnya bermasalah. Setelah Om minta tanya orang untuk menyelidiki, ternyata Om tahu kalau dia makannya nggak teratur. Bahkan katanya bisa sehari cuma sekali makan. Kamu tahu nggak kenapa Pangeran bisa seperti itu? Karena Pangeran berusaha untuk hidup susah tanpa fasilitas dari Om. Karena dia pengen dekat sama kamu. Pangeran emang gak pernah sekalipun ngeluh di depan gue. Gue gak tahu kalau Pangeran ngalamin semua kesulitan ini. Sekarang kamu tahu kan, Pangeran sudah banyak berkorban untuk kamu. Apa kamu juga udah siap untuk bisa berkorban untuk Pangeran? Jangan-jangan selama ini yang kamu pikirin cuman kesenangan untuk diri kamu sendiri.
kesulitan apa yang sudah dihadapin pangeran. Itu menandakan kalau kamu itu adalah perempuan yang egois. Kalau kamu ingin sederajat dengan pangeran, atau kamu ingin bisa mendapatkan uang dan kaya secara instan, jangan gunakan pangeran untuk mewujudkan impian kamu itu. Karena saya nggak akan biarin pangeran hidup menderita. Kalau kamu pergi, itu semakin membuktikan kalau kamu itu adalah perempuan yang egois. Kamu hanya mementingkan diri kamu sendiri. Sebenarnya tujuan saya mengatakan semua ini sama kamu, karena saya nggak kepingin anak semata wayang saya hidup menderita karena bersama kamu. Kamu seneng kan? Kalau ngelihat saya, hubungannya dengan pangeran berantakan. Apa yang harus gue lakuin ya? Harusnya dari awal gue nolak untuk diajak ke sini. Kalau akhirnya Om Alex cuman menghina gue kayak gini. Aku nggak bisa tidur ya. Kenapa tiba-tiba aku ngerasa gelisah ya? Aku kepikiran sama Putri nih. Di luar hujan lagi. Gimana aku bisa ke kafe kenangan coba? Tapi Putri pasti lagi kerja kan? Kenapa perasaanku jadi nggak tenang sih? Gue tahu lo bakalan datang, Riz. I'm waiting for you. Because I know lu tuh orangnya gak tegaan. Lo pasti datang kan? Karena itu yang gue suka dari lo. Gue bener-bener pengen liatin ketulusan gue buat lo, Riz. Karena gue bener-bener pengen perbaiki masalah gue yang lalu. Sebenarnya gue malas banget nyamperin Naomi. Tapi kan ini nekat banget anaknya. Sorry Naomi. Lo jangan salah mengartikan ini. Jangan harap gue bisa balikan lagi sama lo. Setelah apa yang lo udah lakuin ke gue. Om harap kamu bisa merahasiakan pembicaraan kita tadi. Jadi gimana tadi? Kamu udah mulai kuliah lagi jadi katanya sekarang? Iya, Om. Gue pikir Papa bakal bersikap buruk ke Putri.
Tapi ternyata gue salah. Sepertinya Papa benar-benar mau baikin hubungan sama gue. Papa bahkan mau nerima Putri jadi pacar gue. Mana gula pesanan Papa? Dapat kamu tadi? Ada dong, Pak. Nih. Ya udah, kalau gitu kita langsung aja ke ruang makan. Kita mulai makan malamnya. Gue rindu suasana harmonis gini sama Papa. Gue bersyukur banget. Akhirnya Papa mau buka hatinya buat Putri. Perempuan yang paling gue cintai. Semuanya nggak kayak apa yang kamu pikirin, Pangeran. Sampai kapanpun, Om Alex nggak akan pernah setuju sama hubungan kita. Apalagi karena aku, kamu harus hidup menderita. Putri Usus Goreng, kamu kenapa kok diem aja? Enggak apa-apa. Ya udah, kalian ke ruang makan aja dulu. Nanti keburu dingin makanannya. Iya, Pak. Yuk. Kamu pasti suka banget deh. Tehnya ini dipetik dari daun pilihan. Mudah-mudahan Putri ngerti apa yang aku bicarakan tadi. Jangan sampai Putri cerita ke Pangeran dan membuat hubunganku dengan Pangeran jadi makin buruk. Rizky? Finally lo nyamperin gue ke sini. Lo ngapain di sini? Gue nungguin lo sih. Lo kan bisa neduh. Ngapain harus hujan-hujanan? Oke, sekarang gue udah poin. Mau lo apa sebenarnya? Gue mau lo maafin gue, Riz. Gue janji bakal perbaikin semuanya. Gue mau kita pacaran kayak dulu lagi. Pangeran, Oh iya Putri Usus Goreng. Kalau lagi hujan kayak gini kan susah nyari taksi online. Kalau misalnya kita lama nunggunya, kita naik angkot aja ya. Pangeran sudah banyak berkorban untuk kamu. Apa kamu juga udah siap untuk bisa berkorban untuk Pangeran? Karena saya nggak akan biarin Pangeran hidup menderita. Pangeran, apa sekarang kamu ngerasa hidup kamu menderita? Maksud kamu apa sih Putri Usus Goreng? Udah jawab aja, jujur. Derita nggak ya? Berpikir. Ya enggak dong. Selama ada kamu di samping aku nggak mungkin menderita. Emang kamu gak kangen sama mobil mewah kamu? Kangen sih. Apalagi kalau kayak gini situasinya. Kan jadi ribet ya. Kamu mau gak semua fasilitas kamu dibalikin lagi? Ya kalau mau sih mau Putri Usus Goreng. Karena kalau fasilitas aku balik, aku yakin hidup aku pasti akan jauh lebih mudah. Benar apa yang Om Alex bilang. Hidup Pangeran jadi susah gara-gara gue. Kalau gitu, kita akhirin aja hubungan kita. Maksud kamu apa sih Putri Usus Goreng? Kok kamu tiba-tiba ngomong gitu? Masa kamu baper cuman gara-gara nungguin taksi online? Ya udah kalau kamu nggak mau naik angkot, nggak apa-apa. Kita tunggu taksi aja ya. Mau berjam-jam juga nggak apa-apa kok. Bukan soal itu.
Ya terus soal apa? Aku bener-bener gak ngerti. Ibaratnya tuh kayak ada tembok tinggi yang gak bisa kita hancurin di tengah kita berdua. Kita tuh beda. Sumpah Putri Usus Goreng, aku makin gak paham sama maksud omongan kamu. Kamu kemana sih arah pembicaraannya? Aku mau mundur karena aku tahu diri. Aku tuh orang gak punya. Aku emang gak pantas jadi pendamping kamu. Badan kamu gak panas. Kamu juga gak demam kok. Tiba-tiba ngaco sih omongan kamu. Putri Usus Goreng! Putri Usus Goreng! Gue pikir lo udah pergi, Riz. Gue mohon sama lo. Lo mau ya maafin gue atas kesalahan gue yang dulu gue lakuin sama lo. Gue baru sadar, Riz. Ternyata lo cowok yang paling berharga yang pernah gue milikin. Setelah gue kehilangan lo, Riz. Riz, maafin gue ya, Riz. Lo mau kan kasih gue kesempatan? Gue janji sama lo. Gue gak akan ngecewain lo lagi, Riz. Lo kenapa? Gak tahu. Tiba-tiba kepala gue pusing banget, Riz. Gue antar ke klinik. Nggak usah. Bentar lagi juga hilang kok. Bisa nggak sih lo nggak keras kepala? Kalau lo kenapa-napa gimana? Naomi. 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 Putri Usus Goreng, maafin aku ya. Harusnya aku percaya sama feeling kamu. Aku pikir papa bener-bener merestuin hubungan kita. Tapi ternyata aku salah. Ternyata Ini semua gak ada hubungannya sama papa kamu. kamu gak perlu bohong sama aku. Pasti papaku ngomong sesuatu yang nyakitin kamu kan? Aku minta maaf ya. Karena kalau papaku gak ngomong sesuatu, kamu gak mungkin kayak gini sekarang. Sebelumnya kamu baik-baik aja. Ya sekarang kenapa kamu gini? Kenapa kamu bilang kalau kamu nyerah?
Dan kamu mau mundur dari hubungan kita. Aku nggak mau kamu hidup menderita cuman gara-gara kamu sama aku. Kamu itu pangeran. Harusnya kamu hidup layaknya pangeran. Kayak kamu yang dulu. Hidup mewah. Hidup enak. Sekarang hidup kamu susah. Terus kamu juga menderita karena kamu dekat sama aku. Justru kamu salah, Putri Usus Goreng. Aku malah bahagia sekarang. Aku sama sekali nggak menderita. Aku bisa hidup mandiri. Gak ada orang yang neken aku. Tapi di atas itu semua, aku sangat bahagia. Karena sekarang aku bisa dekat sama kamu. Cewek yang paling aku sayang. Jadi aku mohon sama kamu ya. Please kamu jangan kayak gini lagi. Kan kita udah sepakat kalau kita akan melewati masalah sama-sama. Dan gak akan ada satupun yang bisa misahin kita. Kecuali maut. Kamu tahu? Lebih baik aku kehilangan semua fasilitas yang aku punya seumur hidup aku. Daripada aku harus kehilangan kamu. Putri Aurora. Karena sampai kapanpun, aku itu sangat rindu kamu. Makasih Pangeran. Ketulusan cinta kamu buat aku semakin yakin untuk jalanin hubungan ini. Walaupun hubungan ini gak mudah. Susah amat sih untuk misahin pangeran dari cewek asongan itu. Padahal niat aku kan baik. Cuman gak pingin pangeran terpengaruh sama niat jahat cewek asongan sama ibunya. Kalau aja suatu saat Putri tahu kalau ternyata harta yang dinikmati sama pangeran selama ini adalah harta bapaknya. Bisa-bisa dia dendam sama pangeran. Dan pangeran bisa aja suatu saat ditendang gitu aja sama dia. Ditinggalin sama Putri. Aku gak mau itu sampai terjadi. Aku harus cari jalan. Gimana caranya supaya cewek asongan itu jauh dari pangeran.
Lo kenapa sih? Pasti kehausan ya? Ya udah sini ikut gue ke dapur, gue juga haus. Yuk sekalian gue cuci tangan. Oh wow, galon lo keren banget. Ini le mineral. Emang le mineral ada galonnya? Masa lo ketinggalan sih? Nih ya, lo udah ikutin protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan terus. Tapi air minum juga harus diperhatiin lah, Van. Maksud lo? Gue masih perhatiin air yang gue minum kok. Duh, lo udah pakai galon le mineral belum? Mulai sekarang ya, kita harus serba bersih dan higienis. Dan harus perhatiin asupan mineral dalam tubuh kita. Makanya pilih galon le mineral, nggak cuma diambil dari pegunungan terpilih aja, tapi proteksi kemasannya baik dan aman. Tutupnya rapet, kedap udara karena ada ulirnya. Nah, jadi kalau misalnya lo mau pasang galonnya, nggak akan tumpah-tumpah deh airnya. Dan kalau miringin nggak akan ngerembes. Gue jadi makin yakin deh, kalau misalnya le mineral ini, mineralnya terjaga sampai ke tangan kita. Nyokap gue sih nggak bisa masang galon. Sekalinya bisa, langsung tumpah. Ya kan gue udah kasih tahu lo, Van. Lo tuh cocok banget pakai galon le mineral. Lo tau gak sih, kalau galon le mineral itu, galonnya selalu baru dan bebas banget dari bahan BPA berbahaya. Lo lihat deh nih, kode plastik galon le mineral. Nomor 1. Jadi kebersihannya tetap terjaga dan mengandung mineral alami. Dan kemasannya terproteksi dengan aman dan baik. Dipikir-pikir bener juga sih. Galonnya bening. Gue jadi semakin yakin sama kebersihannya. Sumber baik aja kan gak cukup. Nah ya udah makanya deh, gue saranin lo untuk minum air dari galon le mineral. Walaupun lo jalanin protokol kesehatan, yang paling penting lo jangan lupa pilih galon yang bersih dan aman untuk keluarga. Bener juga sih lo, Mel. Iya dong, lo kan tahu kan kalau mineral tuh penting banget buat tubuh. Makanya lo pilihnya yang kandungan mineralnya baik dan kemasannya terproteksi dengan aman. Oke Mel, mulai saat ini gue pakai galon le mineral deh. Yuk kalau gitu minum. Ini berapa? Thank you. Mel, segernya beda nih, kayak ada manis-manisnya gitu. Gue semakin yakin, mulai sekarang gue bakal minum air dari galon le mineral. Bi, tolong siapin sarapan untuk Naomi ya. Baik, Bu. Tante kirain kamu belum bangun. Tante Lydia, Tante apa kabar? Kabar Tante baik. Udah lama ya kita gak ketemu. Aku seneng banget bisa ketemu lagi sama Tante. Tapi kenapa ya aku bisa di sini, Tante? Tadi malam itu kamu pingsan. Terus Rizky bawa ke sini karena dia nggak tahu rumah kamu sekarang di mana. Sekarang gimana? Kamu udah lebih baik kan atau belum? Aku masih sedikit pusing sih, Tante. Kalau gitu mendingan kamu istirahat dulu ya. Sampai lebih baik baru kamu bangun. Ya. Makasih ya, Tante. Maaf Tante, aku mau nanya sesuatu. Sekarang hubungan Tante sama Rizky gimana ya? Kenapa kamu tiba-tiba nanya itu? Dulu Rizky pernah cerita Tante sama aku. Dia pernah sedih dan kecewa sama Tante karena Tante gak punya banyak waktu buat dia. Oh iya? Rizky cerita itu ke kamu?
Tante sekarang sama Rizky hubungannya udah jauh lebih baik. Memang dulu Tante jauh dari Rizky karena Tante kurang perhatian sama dia. Sekarang karena Tante sadar, makanya Tante ngurangin kegiatan Tante dan bisa fokus ke Rizky. Aku senang dengernya Tante. Kamu kenapa gitu mukanya? Ada apa? Aku mau minta maaf sama Tante sama Rizky. Karena dulu aku pernah bikin Tante sama Rizky kecewa sama sikap aku, Tan. Itu kan semuanya udah berlalu. Jadi nggak perlu diungkit lagi. Mungkin dulu kamu itu masih remaja, masih bingung nentuin pilihan kamu. Tante ngerti kok. Tapi sekarang aku nyesel, Tante. Karena aku baru sadar kalau Rizky adalah laki-laki yang berarti buat aku. Semoga Rizky mau terima aku sama kayak dulu lagi ya, Tante. Aku yakin Naomi benar-benar menyesal dengan apa yang dulu dia lakukan ke Rizky. Tapi saat ini sepertinya Naomi udah gak punya harapan untuk kembali lagi ke Rizky. Karena aku tahu kalau hati Rizky sekarang hanya untuk Putri. Ternyata Naomi coba ngeyakinin mama kalau dia benar-benar mau berubah. Tapi gue nggak bisa percaya gitu aja. Setelah apa yang dilakuin selama ini, secepatnya gue harus pergi dari sini. Karena cuma itu satu-satunya cara untuk menghindar dari Naomi. Halo Tom. Nggak apa-apa. Gue cuma mau nanya aja. Kira-kira persyaratannya apa aja ya kalau gue pengen pindah kuliah di London? Serius loh? Lo mau ngirimin semua file persyaratannya? Lo juga ngebolehin gue tinggal di apart lo? Waduh, thanks banget ya Tom. Lo tuh emang bener-bener the best. Oke, gue tunggu filenya. See you. Semoga Putri Usus Goreng udah ngelupain kejadian tadi malam. Maafin aku, Pangeran. Aku juga sayang sama kamu. Aku tahu kamu tulus mencintai aku. Tapi aku jadi ragu buat ngelanjutin hubungan kita. Taksi online-nya udah nunggu depan gang. Jadi berangkat sama-sama ibu kan? Oh, good morning Bu Nawang. Bu Nawang sudah mau berangkat kerja. Mau saya anterin? Nggak usah Pak Regar. Saya udah pesen taksi online di depan tuh, udah nungguin. Lagian Putri mau berangkat sama saya. Oh, gitu. Putri Usus Goreng kenapa malah milih pergi ke kampus sama ibu ya? Apa dia sengaja menghindar dari gue?
Pak Regar, saya duluan ya Pak ya. Iya, silakan. Careful on the trip and have a nice day. Mari Pak Regar. Prince, mana sih? Nyusulin pacar saya, Pak Regar. Saya kan mau kampus bareng. Gak usah deh. Putri pasti punya alasan lain kenapa nggak mau bareng sama kamu, malah bareng sama ibunya. Ya, tapi kan Pak Regar, saya mau barengan sama Putri ke kampus. Gak usah, saya bilang. Kamu mau nanti Putri dimarahin sama Bu Nawang gara-gara ketahuan pacaran sama kamu. Ya kan? Udahlah. Naik my motorcycle aja, oke? Sebenarnya apa sih yang udah Papa omongin ke Putri? Sampai-sampai Putri menghindar lagi dari gue. Ayo, bareng sama saya aja. Oke? Kak, lu lagi nyariin apa sih? Aduh, kayaknya belum datang juga Mel, gue lapar dari tadi belum sarapan. Gimana kalau misalnya kita jajan di depan rumah gue? Baru ada food court loh, bukan di depan rumah gue. No Mel, kita tuh gak boleh jajan sembarangan. Soalnya gue tuh lagi jaga banget yang namanya kesehatan. Apalagi zaman sekarang banyak banget penyakit yang gampang masuk ke tubuh kita. Ya, terus lo mau makan apa dong? Ya, mie lemonilo lah. Itu ide yang bagus. Sumpah ya, mie lemonilo kan beda dari mie biasanya. Kalau gitu, kita masak yuk. Tuh, gue udah stok banyak tuh. Lo lihat kan, gue selalu stok mie lemonilo. Yuk. Nah, mie lemonilo itu mie sehat yang terbuat dari bahan alami dan tidak pakai pengawet, makanya nggak akan bikin perut lo begah. Itu kenapa mie lemonilo itu spesial dan dikonsumsi untuk orang-orang yang peduli kesehatan tubuh mereka. Ya kayak gue sekarang ini. Gue tahu banget, mie lemonilo tuh nggak pakai micin kan? Gue tuh paling nggak bisa ya makan yang banyak-banyak micinnya. Nah iya benar banget. Mie lemonilo itu tanpa pengawet, pewarna sintetis, dan penguat rasa. Jadi nggak nyanggut di tenggorokan dan nggak begah di perut. Dan aman untuk dikonsumsi setiap hari untuk anak-anak maupun ibu hamil. Karena semua bahannya alami. Loh, kok akhirnya bisa bening kayak gitu sih? Itu buktinya mie lemonilo nggak pakai pewarna buatan. Warnanya murni dari sayur bayam. Nah bisa sebening ini juga karena mie lemonilo itu mie-nya dipanggang bukan digoreng. Jadi rendah lemak juga. Tada! Kalau gue sih mending harga nambah dikit, manfaat nambah banyak. Iya benar juga ya. Selain itu, mie lemonilo tuh gampang banget dicari di mana-mana. Di supermarket, minimarket, di pasar pun juga ada. Gue sering loh nyuruh mbak gue untuk stok lemonilo. Gue bikin satu lagi ya. Oke. Nah, makan yuk. Yuk. Rasanya nggak beda dari mie biasanya kan? Iya dong, namanya juga mie lemonilo. Pak, ini ke kampus Bunga Bangsa dulu ya. Baru tujuan berikutnya nanti saya kasih tahu. Baik, Bu. Put, gimana kerja kamu? Ya ini kan hari pertama setelah kamu cuti lama di kafe kenangan ya. Gimana sayang? Ya walaupun ibu nggak ngasih sih sebetulnya kamu untuk kerja di sana. Apalagi kamu kan kuliah, ibu takut kamu kecapean. Sebenarnya semalam aku belum mulai kerja di kafe kenangan, Bu. Belum? Loh, jadi semalam kamu kemana, Put? Mana semalam itu hujannya deres banget. Sebenarnya ada apa, Put? Alasan apa ya yang harus gue kasih tahu ke ibu? Gue nggak mau bohongin ibu. Tapi gue nggak mau ibu kecewa dan sakit hati kalau gue ngomong terus terang. Put,
Sebaiknya kan kamu cerita ke ibu. Kasih tahu ibu ada masalah apa sih, Put? Sebenarnya semalam aku ngerjain tugas di rumahnya Citra, Bu. Benar. Soalnya kan aku harus ngejar materi yang selama ini aku nggak ikutin. Putri, harusnya ada apa-apa kamu tuh cerita ke ibu. Telepon paling nggak, supaya ibu tuh kan nggak khawatir, sayang. Ya Bu, aku minta maaf ya Bu. Aku terus kepikiran soal kematian Mas Jaka. Sebenarnya aku tuh pengen banget cerita ke Putri tentang apa yang terjadi saat kematian ayahnya. Tapi sepertinya Putri sendiri sedang banyak pikiran. Lain kali aja deh aku cerita kalau semuanya udah jelas. Karena aku gak mau nambah beban pikiran Putri. Maafin aku ya Bu. Aku bohong lagi sama Ibu. Tapi aku gak mungkin cerita hubungan aku sama Pangeran ke Ibu. Apalagi soal Om Alex yang udah ngehina aku semalam. Putri, ternyata permasalahan lo rumit ya. Tapi lo harus kuat ya ngadepinnya. Gue tuh merasa bersalah banget bohong sama ibu gue lagi, Cit. Gue harus nekat backstreet sama Pangeran. Belum lagi yang selama ini ditakutin sama nyokap gue terjadi. Om Alex ngehina gue dan ngomong gak enak lagi ke gue. Ternyata di posisi lo juga jadi serba salah ya, Put. Ya kalau gue ada kayak lo sekarang, kayaknya menurut gue juga gak bakalan tahan deh. Secara kan Om Alex gak setujuin lo sama Pangeran jadian. Karena status sosial kalian berdua itu berbeda. Terus Tante Nawang juga gak setuju sama hubungan kalian berdua. Ya karena Tante Nawang itu takut nanti lo diteken-teken sama Om Alex. Terus dihina-hina lagi sama Om Alex. Terus gue harus gimana dong? Masa iya sih gue harus putus? Kan kita udah sama-sama janji akan berjuang demi cinta kita. Dan gue beneran sayang banget sama Pangeran. Gue gak mungkin putus, berat banget buat gue kalau harus putus. Guys, wait. Yuk. Sabar. Wait. Guys, tadi gue dengar ada kata-kata putus. Salah satu dari kalian ada yang putus ya? Tapi nggak mungkin lo kan, Cit? Lo kan sama Atta couple terhits sekampus. Nggak salah nih Mel baik-baikin gue gini. Put, lo sama Pangeran nggak putus kan? Sumpah ini bad news banget sampai lo putus. Enggak kok. Hubungan gue sama Pangeran baik-baik aja. Thank God. Sumpah gue ikut bahagia dengarnya. Lo bertiga ngapain sih di sini? Kita bertiga kesini karena mau join geng kalian. Maksud lo apaan? Mel, maksud lo kita bertiga sama mereka berdua jadi satu geng? Berlima gitu. Setuju kan? Wait, actually that's a good idea. Menurut gue ya. Yeah, sure. Oh my gosh. Capek banget gue. Maksud lo apaan? Mel, maksud lo kita bertiga sama mereka berdua jadi satu geng? Berlima gitu. Setuju kan? Wait, actually that's a good idea. Menurut gue ya. Yeah, sure.
Oh my gosh, capek banget gue. Gimana? Kalian berdua mau nggak? Mel kelihatan ceria. Dia senyum-senyum aja tuh. Tapi kenapa dia ngebatin kayak gitu ya? Maksud dia apa sih sebenarnya? Putri, emang lo yakin kalau Mel itu udah berubah? Ya secara lo tahu kan gimana liciknya si Mel. Dulu sama lo itu dia itu udah kelewat batas banget. Tapi kan kita nggak boleh kali berprasangka buruk dulu. Apalagi dia punya niat baik. Mau berubah jadi orang yang lebih baik lagi. Dan gue yakin kok, kayaknya Mel tulus deh beneran mau berubah. Soalnya Mel sengaja ngatur acara makan siang. Buat gue, Mel, papanya dan ibu gue. Buat gantiin acara makan siang yang pernah berantakan karena waktu itu Mel tahu kalau orang yang dicintai papanya itu ternyata ibu gue dan dia nggak terima. Ya tapi lo nggak boleh lupa juga gimana liciknya si Mel. Dia tuh kan sampai pura-pura buta. Licik banget orangnya, bisa ngelabuin semua orang. Iya sih. Tapi kan semua orang itu berhak dapat kesempatan kedua. Siapa tahu dari peristiwa yang terjadi, Mel belajar dan makanya sekarang dia memutuskan untuk berubah jadi orang yang lebih baik. Gila, sahabat gue wise banget sih jadi orang. Tapi gue bingung sama lo. Lo ini wise, kelewatan baik apa gimana sih? Biasa aja kali. Maksudnya apa coba? Ya, tapi Put, gue tetap harus ingatin ke lo. Lo harus hati-hati ya. Karena kebaikan orang itu kadang suka dipersalahgunakan sama orang yang niat buruk sama lo. Oke? Oh my gosh, capek banget gue. Sebenarnya gue juga masih kepikiran sama suara hati Mel tadi. Ya udah, yuk, yuk. Rizky, Put, si Rizky mau kemana sih? Kayak buru-buru banget. Gak denger kali dia. Ya udah, yuk kita samperin. Pak Raymond, saya ingin menyampaikan soal kematian Pak Jaka. Silakan Pak Haris, silakan. Ada update terbaru apa? Saya sudah mengecek ke rumah sakit soal surat kematian Pak Jaka yang Pak Raymond titipkan ke saya. Ya, Bu Nawang pernah bilang itu semua yang ngurus Bu Lydia. Dan sekarang udah ada di tangan Bu Nawang emang. So? Ternyata setelah saya cek ke rumah sakit tersebut, surat kematian tersebut palsu. Jadi menurut Pak Haris, surat kematian yang bilang kalau Pak Jaka itu meninggal karena serangan jantung itu palsu. Betul sekali, Pak. Saya sudah cek ke rumah sakit tersebut. Ternyata rumah sakit tersebut tidak pernah mengeluarkan surat kematian atas nama Jaka Raharja. Saya nggak berhenti sampai di situ saja, Pak. Saya tetap menyuruh tim saya untuk menyelidiki data di rumah sakit. Dan ternyata tidak ada surat keterangan mengenai kematian Pak Jaka. Tapi apa mungkin data-data itu terhapus, Pak? Karena sudah lama, 20 tahun yang lalu. Semua mungkin memang bisa terjadi, Pak. Setelah semua data di backup, ternyata memang tidak ditemukan keterangan mengenai kematian Pak Jaka. Untuk apa Bu Lydia memasukkan surat kematian Pak Jaka? Apa sebenarnya yang disembunyikan Bu Lydia? Maafin aku ya, Mas.
selama ini aku nggak berasa ada kejanggalan dari penyebab kematian kamu. Aku percaya semuanya tanpa aku cek dulu kebenarannya. Semuanya karena aku terlalu syok kamu tiba-tiba pergi ninggalin aku. Walaupun kejadiannya udah 20 tahun, udah lebih dari 20 tahun, Mas. Aku akan cari tahu kebenarannya. Aku nggak berharap apapun dari harta peninggalan kamu. Aku cuma pengen tahu apa sebenarnya yang menyebabkan kematianmu. Karena menurut Pak Raymond, kamu tuh nggak meninggal karena penyakit jantung. Kamu pasti ingat kan siapa Pak Raymond? Dia itu dulu teman kamu, Mas. Pak Raymond tuh sangat baik ke aku dan Putri. Bahkan Pak Raymond tulus membantu aku untuk mengungkap soal kematian kamu tanpa aku minta. Aku harap kamu bisa menerima kedekatanku dengan Pak Raymond sekarang, Mas. Tapi meskipun begitu, kamu gak akan tergantikan di hatiku. Nih, kalau gue kasih lo ale-ale, lo masih mau nyuakin gue lagi nggak? Siapa juga sih yang nyuekin lo? Orang gue lagi ngecek sesuatu kok di tab. Nah, udah nih. Wah, makasih ya. Ini varian rasa baru ale-ale ya? Iya dong. Ini nih ale-ale leci dengan kemasan cup. Jadi praktis dan higienis. Tinggal di langsung minum. Rasa buah lecinya manis dan segar banget. Kalau udah ada ale-ale leci, gak perlu ribet lagi nungguin musimnya. Bisa nikmatin leci yang slurpee abis tiap hari. Iya dong, berasa banget kan buah lecinya, Riz? Apalagi yang gue bawa masih dingin, jadi makin segar. Oh iya, Riz, ale-ale punya banyak varian rasa loh. Ada jeruk, strawberry, anggur, jambu biji, markisa, sirsak, dan leci. Jadi nggak kalah segernya. Wow, lengkap banget ya. Kalau gini sih gue bisa nikmatin kesegaran ale-ale tiap hari. Makasih banget ya. Lo tahu aja yang bikin seger. Iya dong, ale-ale makin seger, makin tak terkalahkan. Putri usus goreng, kamu mau kemana? Mulai sok-sok jutek, aku nanya diem aja. Kamu mau kemana? Putri mau nganterin gue mau cek jumlah SKS yang gue ambil semester kemarin. Oh ya? Bukannya SKS lo ada di bawah keterangan? Sorry, maksud gue rekapan IP semester kemarin. Rekapan IP semester kemarin bukannya udah keluar? Emang lo belum dapat? Udah sih, gue udah dapet. Cuman gue lupa taruhnya di mana. Makanya sekarang gue mau ngecek jumlah SKS-nya, terus gue mau ambil mata kuliah apa yang harus gue ulang, gitu. Aku mau masuk ke dalam karena... Iya. Lo sama Pangeran di sini aja, Put. Nanti gue yang cek di dalam, ya? Oke, sip. Kamu kenapa sih Putri usus goreng? Gak apa-apa. Tunggu. Kamu jangan bohong dong. Kalau kamu gak kenapa-napa, kenapa sekarang kamu diemin aku? Terus kenapa tadi pas kamu berangkat ke kuliah, kamu gak sama aku, tapi sama ibu? Putri usus goreng, jujur dong sama aku. Walaupun kita baru jadian, tapi aku tahu kok
kamu itu orang yang bisa pegang komitmen. Kenapa kamu bisa bilang kayak gitu? Soalnya aku yakin, dan aku tahu banget kamu orang yang kayak gimana. Kamu kan putri usus goreng kesayangan aku. Jadi nggak mungkin kalau nggak ada apa-apa, tiba-tiba kamu kayak gini. Kamu bilang kalau kamu mau mundur dari hubungan kita, kamu nyerah. Ini semua terjadi setelah aku ninggalin kamu sebentar sama papa. Jadi pasti papa ngomong sesuatu sama kamu, sampai buat kamu jadi kayak gini. Ya kan? Gue gak mungkin cerita ke pangeran apa aja yang udah Om Alex omongin ke gue. Karena pangeran pasti gak akan terima. Dan nanti malah hubungannya sama Om Alex bisa makin buruk. Kamu bisa cerita kok sama aku. Papa bilang apa? Naomi? Hai. Putri usus goreng. Kita ngobrol tempat lainnya. Dah. Aku kepikiran terus apa yang dilakuin Pak Haris dan timnya. Aku takut sebentar lagi semuanya bisa kebongkar. Dan aku kehilangan apa yang aku miliki. Apalagi aku kan orang kepercayaannya Pak Jaka. Dan yang paling dekat sama Pak Jaka pada saat itu. Orang-orang pasti tertuju curiga sama aku, bukan Alex. Karena Alex itu kan karyawan biasa. Aduh, gimana nih? Iya, masuk. Ada apa, Pak? Maaf, mengganggu waktunya sebentar Ibu Lydia. Iya, kenapa? Saya dengar dari bagian legal, Pak Haris dan timnya datang lagi, Bu. Kenapa Pak Haris bisa datang ke sini lagi untuk ke bagian legal? Padahal semuanya kan udah clear ya. Perusahaan ini nggak ada hubungannya sama Baskoro. Yang ditanyakan Pak Haris bukan soal Pak Baskoro lagi, Bu, tapi soal Antonio. Saya yakin Bu Lydia merasa tidak tenang karena perusahaannya ada kaitannya dengan Pak Baskoro dan Antonio. Apalagi dulu Bu Lydia adalah sekretarisnya Pak Jaka. Bu Lydia pasti sudah tahu semuanya. Tinggal kita tunggu saja apakah Bu Lydia mengakuinya setelah bukti-bukti yang sudah kita dapatkan semuanya. Saya usahakan, Pak. Sekalian kita tunggu bagaimana reaksi Bu Lydia setelah saya dan tim mendatangi kantor legalnya untuk menanyakan soal Antonio. Saya setuju itu, Pak. Saya akan bicara ini ke Bu Nawang setelah tahu reaksi Bu Lydia seperti apa. Bagus, good. Aduh, gimana aku ungkapin semua ini ke Bu Nawang? Bu Nawang pasti shock kalau ternyata apa yang menimpa perusahaan suaminya dulu ada kaitannya dengan Bu Lydia. Saya akan coba bertemu dengan Lydia, Pak. Ya, Pak.